3, 2, 1. Welcome to One Digi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai Ketemu lagi dengan acara yang sangat luar biasa, yang sampai kece badai juga. fenomenal, Ya, sangat inspiratif juga. inovatif. Ya, bersama tentunya. kita Kang Di- Capeng Saya Kang Cicu, di acara One Digi Podcast. Nah, kali ini kita ada tokoh yang sangat istimewa juga, Kang istimewa Sapeng. juga ya. Pokoknya- Setelah kemarin kedatangan Komisi 4. Ini ada komisi 3 nih. Sekarang Komisi 3 nih dari DPRD Kabupaten Karawang nih. Beliau ini adalah seorang tokoh Karawang. Betul sekali. Pasti kenal siapa beliau. Pasti kenal. Mending langsung aja nih. Oke. Oke, inilah dia Pak Haji Endang Sadikin. Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, Sampurasun. Sampai. Ya, terima kasih sudah bersedia ya datang. Ya, mungkin kita yang sowan di sini ya berarti Bukan ya. kita, bukan datang. Oh, kita datang. yang kita sini yang ya. mengunjungi ya berarti ya. Beliau. Ini kira-kira kayaknya sibuk banget nih kira ini Pak Haji ini nih akhir-akhir ini nih saya lihat nih. Ya, aktivitas alhamdulillah sudah mulai berjalan ya, Ya. rapat-rapat karena kita sudah masuk di orange ya, di level 3 dan semoga segera kita ke level 2 ya. Amin, amin, mudah-mudahan. Semuanya bisa lancar dan kita sudah melewati masa-masa kritis bulan yang lalu. Mungkin lebih enak kita buka aja ya. Ya, Ini bisa aja. bisa. Ya Pak Haji, ya boleh. Boleh? Boleh. Sambil nyantai juga. Ya. Katanya ini Pak Haji ya, sering menerima pasien itu dipanggil ke rumah sakit. Gimana tuh? Benar nggak Pak Haji? Jadi memang bulan kemarin itu setelah Lebaran ya, setelah Lebaran kita tidak pernah menduga bahwa Karawang akan begitu banyak terpapar ya, sehingga posisi Karawang juga menjadi salah satu kabupaten yang memang banyak terkena terpapar masyarakatnya, sampai pernah satu hari itu lebih daripada 1.000 orang yang terpapar. Nah, kami Dewan dengan tentu konstituen yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, ya, alhamdulillah kita bisa silaturahmi, koordinasi, juga minta informasi dari rumah sakit. Jadi selama kami WFH kemarin ya, sebulan kemarin, kita juga sempat ya memposisikan diri ya untuk membantu masyarakat semampu kita ya, terutama yang butuh ruangan, karena kita pahami kemarin ya, ruangan sangat padat, ruangan sangat perlu ya, meskipun pemerintah daerah juga mengimbau kepada rumah sakit bagaimana bisa meningkatkan bor ya. Ya, boleh. Maka kami menempatkan diri sebagai ya hitung-hitung jadi operator dulu lah. Jadi operator Operator masyarakat. Operator masyarakat. Operator Ya. masyarakat. Masyarakat telepon jam 1 malam, jam 10, jam 2 malam, minta ruangan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami hampir satu hari itu 5-6 pasien ya yang kita terima. Kita koordinasi dengan masyarakat umum daerah, kita koordinasi dengan RSUP ya, kita koordinasi dengan Lira, kita koordinasi dengan Permata ya, kita koordinasi juga dengan Primaya dan rumah sakit yang lain yang ada di Karawang ya, termasuk Intan Barokah dan Fikri. Ya mungkin mereka juga sudah bosan, oh, Pak Dewan lagi nih ya, karena Muncul lagi. Mondar-mandir ya sini ya. ya artinya itu adalah bagian bentuk apa ya, Kemudian. kepedulian termasuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang telah masyarakat pilih. Nah, sebelum kita berlanjut nih Kang Isu, ini Ada kan apa nih? ada yang mau lewat dulu nih. Ini kurang air. Iya, nih? kurang ada. Kurang air ya? Kosong nih. Kosong nih. Kita bawa produk kebetulan Pak Haji. Kita bawa produk. Oh, silakan, Dari silakan, sebuah silakan. Polisa, ya. Ini adalah Pop Ice. Ice aktif. Wah, baru ini nih saya, Luar biasa. baru Ini tahu nih. Iya. Pop Ice. Enak Pak Haji. Enak ya? Boleh dicoba. Enak ya. Mana?
Luar Ini biasa. karena ini sudah diseduh ya, Ya. jadi tinggal minum. Baik. Ini Oh, rasa pakai es ya? coklat ya. Boleh saya langsung minum ini? Boleh. Boleh, Pak Haji. Boleh ya? Boleh. Kita Baik. bareng Kita dulu. minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pop Ice Aktif. aktif. Wow. Ini masyarakat Karawang segera dapatkan Ya, di toko-toko. di toko-toko terdekat kita. Ya. Ini Saya coba mengandung nih. cokomalt juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ini. Segar ya, Mas ya? Segar. Pas manisnya, segernya karena ada es juga ini. Iya, betul. Bisa disajikan dengan es, bisa juga panas. Iya. Ya. Iya, bisa aja kalau lagi apa? Santai. Kehausan santai, boleh nih. Boleh. Alternatif mah es, top es ya. Betul sekali. Lanjut. Lanjut. Oke, Oke, lanjut kita ke ke topik pertanyaan. ini. Pak Haji ini kan ini di Komisi 3. Ah, Kalau betul. Komisi 3 itu subnya apa aja sih kalau boleh tahu? Membidanginya mungkin. Membidanginya. ya. Baik, di DPRD Kabupaten Karawang dengan 50 anggota dewan, 7 fraksi, ya 1 fraksi gabungan, 6 fraksi utuh. Di antaranya ada komisi-komisi. Ada komisi 1 bidang pemerintahan, komisi 2 bidang ekonomi, komisi 3 kami itu bidang infrastruktur ya. Dan komisi 4 bidang pendidikan kesehatan. Jadi kalau kami ini lebih kepada infrastruktur daerah, transportasi, lingkungan hidup, kepariwisataan, ya, termasuk mitra yang erat itu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Itu adalah mitra. Jadi perlu dipahami yang dimaksud komisi itu bukan komisi presentasi, bukan. Oh, iya. Gitu. Komisi di sini adalah tadi yang disampaikan oleh Iya. Akang. Iya. Komisi ini adalah bagian Bagian. agar komisi-komisi bagian-bagian di DPRD Karawang juga fokus dengan leading sektornya gitu. Ada yang menarik. Apa tuh? Ada yang menarik. Kebetulan sesuai dengan Komisi 3 nih. Apa tuh? Mengenai itu takut ngomongnya saya mengenai ini ganjil genap kemarin nih. Ganjil iya, genap. Sempat kemarin. Oh, iya. Gimana Sempat tuh? kemarin jadi perbincangan ya. Iya. Jangan-jangan Pak Haji yang bikin nih perencanaannya. Coba lebih lanjutnya kita tanya aja. Kaitan dengan ganjil genap, Iya. ya memang sempat kemarin ya setelah sore media di media sosial ya juga berita-berita yang disampaikan, kami juga melihat bahwa pemerintah daerah terburu-buru ya, membuat satu kebijakan, apalagi saya kan komisinya transportasi, Iya. bidangnya transportasi, harusnya karena dewan adalah dipilih oleh rakyat bukan di lotre ya, harusnya pemerintah daerah minta persetujuan karena kami adalah representatif daripada masyarakat, harusnya koordinasi, ajak kami ngobrol, ajak kami diskusi, ajak kami untuk rapat gitu. Kan ada beberapa dinas juga yang lintas sektor yang menyetujui hal itu ya, baik itu PUPR, terus PRKP yang saya tahu di media atas berita kemarin kaitan dengan ganjil genap ini, termasuk kaitannya dengan disub sebagai leading sektor leadingnya. Tapi kalau menurut saya ya, ganjil genap di Karawang ini terburu-buru ya, Dia terlalu tergesa-gesa ya. tergesa-gesa Ya. dengan mengkorelasikan bagaimana menekan angka laju perkembangbiakan atau memutus rantai COVID-19 ya, yang hari ini Karawang masih di level 3. Saya kira misleading ya kalau dikolerasikan dengan permasalahan itu. Pertama harus kita pahami bahwa apa sih urgensi dari ganjil genap ya. Apakah menduplikasi DKI atau Bogor dan lain sebagainya. Kalau saya sih cenderung sebelum mengaktifasi atau membuat aturan itu lebih kepada apa sih aspek filosofisnya, Iya. apa sih aspek sosiologisnya dan yuridisnya gitu. Terutama yang paling penting adalah aspek ekonomi.
kalau ditutup, apa sih impact-nya ke depan? Apa sih pengaruhnya? Apa sih dampaknya? Terus apa juga benefitnya, manfaat buat masyarakat? Kemarin pun sempat PPKM aja kan pedagang udah menjerit siapa aja. Apalagi ditambah sekarang ganjil genap. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pengaruh juga. Jadi kondisi hari ini kita harus pahami betul sulitnya masyarakat kaitan dengan kehidupannya. Sudah masyarakat Serempai saja sudah bertahan hidup itu sudah alhamdulillah, tidak terlalu merepotkan pemerintah ya. Karena hari ini juga kita harus sadari betul, saya berharap justru kondisi hari ini pemerintah jangan gegabah untuk membuat satu kebijakan yang tidak populis. Ya, kalau menurut saya tidak populis atau kurang populis. Kalau kaitan dengan menekan laju transportasi, itu juga kan perlu ada kajian transportasi, ya. Juga ada kajian ekonomi seperti apa, ya, berapa transportasi yang masuk ke Karawang, yang di luar Karawang itu masuk ke Karawang dan sebagainya. Terus di jam berapa saja terjadinya kemacetan, kan harus kasat mata saja sebenarnya sudah bisa dipahami. Ya, kemacetan, jalur kemacetan itu paret ya di Kertabumi itu hanya pada jam-jam kantor ya, pagi sampai sore. Ya, inilah harusnya ada desain, ada kajian di sektor mana saja tempat di Tuparet di Kertabumi itu dibuatkan parkir. Terus bagaimana dengan ada perda sepadan jalan, di mana para tokoh-tokoh ini terlalu menjorok ke jalan dan lain sebagainya. Ya seharusnya ditata dulu itu, ya dirapikan, sering dilakukan pembinaan terhadap sahabat-sahabat saudara-saudara kita ya, para juru parkir, supaya betul-betul penertibannya itu bisa dilakukan sehingga laju transportasi, laju kendaraan R2 dan R4 ya, kendaraan roda 2 dan roda 4 ini berjalan lancar. Jadi lebih kepada tadi sosialisasinya juga jarang, penertibannya juga jarang gitu, edukasinya juga jarang gitu. Ujuk-ujuk hantem kromo mengeluarkan aturan tanpa berdiskusi gitu kan. Kalau pemerintah daerah itu sudah diamanatkan oleh Mendagri, silakan pemerintah daerah, pemerintahan daerah, baik itu bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan DPRD setempat. Karena perstati pemerintahan itu ada Han itu berarti dua, makna dua lembaga di situ gitu. Nah sampai hari ini kaitan dengan ganjil genap kita juga sudah diberikan informasi, diundang, diminta persetujuan dan lain sebagainya. Dan itu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul mengagetkan. Saya pikir maaf Pak Haji, saya pikir udah memang ada rapat besar gitu dalam artian udah memang ada rapat komisi atau rapat koordinasi. Dan memang di daerah-daerah lain khususnya Cirebon, ya kan Sukabumi, kan udah melakukan percobaan ya kan ganjil genap. Nah mungkin di situ mungkin ya menjadi istilahnya dasarnya mungkin ya. Hemat saya dasarnya. Kalau dasarnya ini kita harus pahami betul bahwa Karawang letak geografisnya yang strategis sebagai penyangga ibu kota ya, dan juga di wilayah industri. Sebenarnya kalaupun ingin melakukan percobaan ya, dalam rekayasa lalu lintas ini dibuat ganjil genap itu khusus kendaraan yang di luar Karawang harusnya. Mungkin kendaraan yang masuk ke Karawang pada hari kerja dan lain sebagainya sehingga bisa diminimalisir ya, bisa dibuat rekayasa sehingga laju penyebaran COVID itu yang kaitannya dengan banyaknya transportasi kredit atau istilahnya macet dan sebagainya itu kenapa kena. Jadi kalau hari ini kita bicara ganjil genap, apa sih urgensinya? Apa kepentingannya? Tidak iya kan? Buat apa? Harusnya kendaraan, karena kita adalah daerah industri ya,
banyak masuk kendaraan di luar sana masuk Karawang, di jam tertentu dibuat rekayasa lalu lintas, analisis transportasi dengan diberlakukannya ganjil genap. Tapi khusus untuk kendaraan di luar Karawang atau TNKB Karawang. Kalau orang Karawang kasihan dong. Para penjual-penjual toko kecil, ya, dagangan-dagangan kecil di kampung-kampung yang hanya punya modal transportasi satu-satunya. Kalau beli ke pasar Karawang harus nunggu hari ganjil atau hari genap. Ini kan prihatin. Nah ini saya kira itu yang perlu menjadi dasar. Dia harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lain. Tidak bisa hantam promo. Ya. Jangan COVID selalu menjadi sesuatu yang dianggap ya pintu masuk dalam satu kebijakan. Jadi kalau berbicara penyebaran COVID-19 itu justru coba bangun herd immunity-nya gitu. Berapa persen vaksinasi dan sebagainya. Ya kami di DPRD juga apresiasi ketika Bupati, Wakil Bupati dan segenap sahabat-sahabat di pemerintah daerah juga terus membuat satu upaya gerakan-gerakan herd imunitas, yaitu vaksin keluarga. Itu yang lebih konkret. Itu yang lebih konkret daripada membuat ganjil genap. Justru akan menyusahkan bagaimana pedagang pasar Karawang gitu kan, bagaimana para pedagang kecil di kampung-kampung yang belanja di sana. Apakah dia harus naik Grab? Kan nggak mungkin gitu. Apakah dia harus jalan tikus? Ini malah berbahaya. Benar-benar. Nah, jadi ke depannya kalau dibuat aturan tersebut, diberlakukan aturan tersebut tanpa berpikir kepada kami meminta pertimbangan kami, aspek politiknya secara otomatis akan justru berjubel ya, macet di jalan-jalan tikus yang ada di wilayah tadi, baik di Suparep dan Kertabumi. Nah, aspek itu yang tidak dipertimbangkan gitu. Maka saya bingung gitu. Kok kenapa sih membuat aturan itu tanpa bicara, tanpa diskusi dengan yang lain ya. Jadi mohon izin juga saya atas nama pimpinan di Komisi 3 tidak setuju ya, kalau urgensinya hanya menekan angka penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 itu bisa dilakukan dengan berbagai macam upaya hulu. Hulunya itu adalah vaksin. Vaksin selesaikan 70%, 80%, 90%. Nanti di hilirnya akan terlihat masyarakat sehat, isoman berkurang ya, yang cuma di rumah sakit. Ini ada pekerjaan hulu dan hilir gitu. Pekerjaan hulunya dulu diselesaikan. Gitu. Jangan pekerjaan hulu tidak diselesaikan, ya secara otomatis nanti di hilirnya banyak permasalahannya. Banyak yang kena COVID, yang isoman banyak yang meninggal ya. Banyak permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Karena masalah COVID itu bukan satu aspek yang harus dipertimbangkan. Maka saya berharap justru dengan momentum yang sangat baik ini kami menyampaikan kepada semua pihak, semoga kebijakan ini juga sementara ditangguhkan ya, tidak diteruskan, dengan tetap mempertimbangkan aspek yang paling penting adalah ekonomi masyarakat. betul. Kehidupan masyarakat. Kabarnya ini Pak, semalam itu ditangguhkan atau memang di stop total? Ditangguhkan berarti? Ya, Berarti kalau ditangguhkan berarti masih masih dikaji. ada kemungkinan. Ada kemungkinan Lanjut berarti ya. ya mohon maaf ya. Ya namanya kebijakan yang ditangguhkan bisa saja ini dilakukan. Hanya saja kami sebagai representatif masyarakat tidak setuju kalau objeknya adalah orang Karawang, masyarakat Karawang. Justru lebih kepada masyarakat yang hilir mudik masuk ke kota Karawang, di perkotaannya Karawang, ini yang harus diatur sesuai jam-jam tertentu. Bagaimana kita ke Jakarta juga sama kan? Kita yang beradaptasi dengan aturan Jakarta. Kita masuk ke Bogor juga beradaptasi dengan aturan Bogor. Kenapa orang masuk ke Karawang justru yang diatur hanya untuk orang Karawang, kan lucu gitu. Iya. Harusnya yang
yang diatur itu adalah ya orang luar yang masuk ke Karawang gitu. Karena ini di wilayah hukum Karawang. Lebih kepada hal-hal yang logik, yang rasional, yang measurable, yang ini justru kalau menurut saya juga akan terukur, akan measurable gitu. Kalau kebijakan itu berdasarkan dari aspek-aspek tadi. Iya. Luar biasa ya pemaparan. Berarti intinya ya kita setuju berarti ya untuk dilakukan Ya, kami sangat tidak setuju Dan memang kalau tujuannya itu. menarik nih. Iya. Ada lagi yang menarik nih. Wah, apa tuh? Sektor kepariwisataan. Oh, Kebetulan pariwisata nih. beliau juga nih. Ya, Dia juga. ya. Iya, kebetulan. Bakal kena kemana-mana ini. Iya, benar. Sektor di. Ini Iya. langsung tanyain aja. Ini Pak Ji mengenai PPKM. Kemarin Ya. kan tim kita itu sempat meninjau ya Pak ya. Meninjau langsung ke daerah Batu Gajah. Loji ya. Ke loji ya. Nah di sana kan dampak PPKM sangat terasa Pak. Ya. Betul. Padahal kan ekonomi kreatif mereka mengandalkan ya itu dengan cara sektor wisata. Tanggapan Pak Ji gimana tuh? Ya, inilah momentum ya, kalau menurut saya. Momentum yang tepat kita berbicara tentang strategi, tentang isu strategis Karawang 5 tahun ke depan ya. Dan kebetulan ini baru saja kemarin ketok palu kaitan dengan RPJMD, rencana jangka panjang menengah daerah, pengejawantahan dari visi misi bupati terpilih yang baru saja masuk ke dewan ya. Dan kita akan bahas di pansus. Kebetulan saya juga masuk di anggota pansus itu gitu ya, kaitan dengan rencana jangka panjang menengah. Ini adalah desain yang harus dikerjakan oleh masing-masing dinas setiap tahun. Ini guidance-nya. Ini buku besarnya RPJMD itu. Buku besar yang harus diaktualisasikan. Katakanlah 5 tahun ini adalah 100%. Ya minimal setiap tahun itu harus mencapai progres 20%. Sektor pendidikan, ya terutama Yandas ya, pelayanan dasar ya, pendidikan, kesehatan, ya daya beli masyarakat. Ya. Terus juga pilihan misalnya kaitan dengan kepariwisataan, ya. Tapi kesenian di dalamnya, kebudayaan, termasuk juga kaitan dengan bidang-bidang yang lain. Contoh soal yang tadi disampaikan, Karawang itu di periode 2016-2021 punya program 7 destinasi wisata daerah, 7 ODTW. Jadi 7 prioritas yang akan dikembangkan di tahun kemarin, periodenya Ibu Bupati Kang Gini. Sampai hari ini kami lihat sebagai representatif masyarakat, wakil rakyat, tidak ada salah satu pun dari 7 wisata yang menjadi prioritas ini adalah menjadi program yang monumen, program yang booming, program yang banyak diminati baik wisatawan domestik terutama ya wisatawan, tapi dengan harapan akan berdatangan juga wisatawan dari mancanegara. Domestik saja ya tadi. Kenapa kita hadapi permasalahan 2020-2021 ini adalah masalah pandemi. Kita flashback di 2019 animo masyarakat Karawang juga sudah antusias, tapi perlu dipahami bersama, pemerintah itu rata-rata di 7 destinasi wisata itu tidak memiliki lahan sendiri. Itu yang menjadi masalah. Makanya permasalahan itu di PKS, perjanjian kerjasama antara pemerintah, misalkan di Batu Gajah antara pemerintah daerah dengan dengan perhutani. Bagaimana dengan di Grand Canyon pemerintah daerah dengan Kabupaten Bogor dengan perbatasan itu, karena wilayahnya adalah beririsan dengan Kabupaten Bogor. Nah, termasuk juga wisata pesisir ya, Tanjung Pakis. Rata-rata jarang yang dimiliki oleh tanahnya, asetnya dimiliki oleh pemerintah. Maka kami kemarin berharap justru pemerintah serius untuk menggarap kepariwisataan. Apalagi sekarang sudah jelas ya di program Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif ya, sudah ada semacam
badan atau organisasi yang memang mendukung ke arah pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan ekraf yang sudah ada di Karawang. Ya, tidak ada. Sebenarnya ini bisa bersinergi, tinggal political will dari pemerintah daerah apa yang harus dilakukan. Makanya Komisi 3 sekarang ini lagi giat-giatnya mendatangi rencana pengembangan kepariwisataan baru. Contoh, kemarin kita juga sempat berkunjungnya ke Sempur. Nah, ya Sempur nih menarik nih. Kemarin ramai-ramai nih Sempur. Kita datang ke Puncak Sempur bukan hanya melihat di medsos, di berita, itu apalagi juga masuk di kategori IP ya. Iya. Sempur itu salah satu destinasi wisata yang memiliki wilayah kategori dataran tinggi 3 besar. Ya, nominasi 3 besar. Nominasi 3 besar nasional. Maka kami datang. Itu urgensinya itu. Kami datang untuk mengetahui betul sejauh mana keberadaan, kesiapan infrastruktur wilayah, ya. Terus termasuk juga bagaimana ke depan apabila ini menjadi salah satu destinasi wisata yang pengembangan Puncak Sempur ini harus juga diperhatikan kaitan dengan persoalan karena dataran tinggi ya, rekayasa air, drainase, juga dipertimbangkan infrastruktur itu, terus bagaimana mempertahankan mata-mata air ya. Jadi lebih kepada kajian KLHS, kajian lingkungan hidup strategis pemerintah daerah. Karena itu pertanggung jawab dunia akhirat kami ya. Karena kami dipilih bukan di lotre. Iya. Itu yang menjadi garis bawah ya. Nah, selain mungkin ya aktif, ya bukan aktif ya, mungkin selain di DPRD kan, aktif juga kan di partai ya kan. Partai Gerindra. Partai Gerindra. Cita-cita beliau ini. Nah, cita-cita terbesarnya apa nih, Kang Haji ini nih, di Partai Gerindra ini? Ya, siapapun dia yang namanya politisi itu mempunyai goals, Ya. mempunyai dreams ya. Ini banyak impian ya. Jadi terus terang saja bahwa saya bergabung dengan politik ini di dunia politik ini baru 2008. Waktu 2007 saya berangkat haji, kebetulan waktu itu bersama istri dan Umi, kita tidak pernah terbesit kita bergabung dengan partai politik. Saya waktu itu jadi kepala rombongan ya, yang 40 hari kita di sana, dan 2008 itu muncul Partai Gerindra. Iya. Nah, dan saya salah satu ketua PAC, pimpinan anak cabang tingkat kecamatan, yang waktu itu juga pengurus PAC-nya baru belasan ya, dari tingkat kecamatan. Dan saya masuk di sana 2008 karena lahir Gerindra 6 Februari 2008, masuk ke Karawang sekitar bulan Maret, kita bergabung ya, kita melakukan rekrutmen. Sehingga dari situlah pertama saya ya, Abdul Unsur, keluarga kami maksudnya, saya sendiri adalah baru tergabung di partai politik. Yang dulunya hanya menjadi pasukan hore lah dulu. Iya, tim hore ya. Pernah mungkin bersama teman-teman PAN, bersama teman-teman Golkar di desa-desa ya kan. Entah apa saya tertarik dengan Partai Gerindra dan punya KTA ya. Itu adalah sejarah kita dari PAC sampai 2 tahun, lalu mulai promosi ke DPC 2010 akhir, dan sampai dari 2011 sampai hari ini alhamdulillah masih dipercaya oleh partai menjadi sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Karawang. Ya sekitar berapa tahun ya, 11 tahun lah ya. 10 tahun ya, 2011 ya, 10 tahun. Iya, 10 tahun. Nah, mungkin Kang Sujo ada lagi nih pertanyaan nggak? Apa nih?
ini Pak Haji. Ini ada yang aneh-aneh. Jangan yang aneh lah. Oh, jangan. Oh iya, jangan. Kalau sama Pak Haji jangan. Apa tuh? Biasanya mancing-mancing Pak. Iya. Di jurusan memang jauh. Jangan. Mancing di air keruh apa? Iya. Oh, biasanya kan ada Tatang Sunarman gitu. Oh, lagi tidur apa? Tatang Sunarwan jadi dilibatkan Oh, sekarang. iya. Iya. Ini Pak Haji, sekarang kan memang lagi pandemi ya. Ya. Tantangan terbesar Pak Haji, apa maksudnya di pandemi ini seperti apa sih? Kan Iya. banyak yang mandat lah istilahnya, ya program-program yang gak lancar, seperti apa sih menyikapinya gitu? Ya pertama harus kita pahami bahwa pandemi itu terutama Indonesia dan Provinsi Jawa Barat dan Karawang ya, saya kira mungkin sepakat dengan statement saya bahwa tidak ada yang siap-siap ya, Iya. semuanya serba dadakan. Mengalami pandemi bulan 4 yang barusan kemarin juga baru ulang tahun ya di bulan 4. Iya. Pandemi 1 tahun, kita pahami betul semua program tersendat. Apalagi kan mulai di 2020 ini keluar Perpres 4 2020 tentang refokusi anggaran. Jadi kembali memfokuskan kepada hal-hal yang tadinya sudah direncanakan pembangunan, direncanakan untuk kesehatan, direncanakan untuk pendidikan, di-recall lagi, dikembalikan lagi untuk kembali dibuat untuk mendukung program-program penanganan COVID-19 mulai 2020. Ya, ini sesuatu yang memang tidak disiapkan oleh siapapun. Tapi hikmah buat kita pertama adalah hari ini meskipun banyak kegiatan program termasuk kunjungan kerja ya yang berpotensi berpengaruh terhadap kantong kita ya, legislatif ya, kunjungan kerja yang biasanya setahun itu puluh-puluh kali ya, naik pesawat kemana kita bisa mengetahui alam, bisa mengetahui budayanya saudara-saudara kita di lintas provinsi. Juga sampai hari ini juga kita masih dalam kondisi stagnan ya, program-program kita Mandek juga ya? mandek juga Gara-gara ini si COVID. juga semua OPD organisasi perangkat daerah juga menyumbang kepada pemerintah daerah program dewan yang seharusnya untuk program di masyarakat kaitan dengan aspirasinya jalan dan lain sebagainya juga kemarin seperti direfokusi juga ya di 2020 tempat program itu. Ya, jadi nggak kerasa nih Kang Icu ya. Orang kita semakin lama semakin ini ya, menarik sekali ya. Masih banyak Masih pertanyaan. banyak sekali. Boleh minum lagi nggak? Boleh, Haji. boleh. Boleh ya? Iya, Ya, benar. boleh. Ya. Masyarakat Karawang yang belum mencoba pop ice, coba cari di toko-toko terdekat. Wah, luar biasa. Saya sudah merasakan nih, nambah lagi. Enak benar. Aduh, mau es luar biasa. Luar biasa. Mantap. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita mungkin akhiri saja ya Pembicaraan perbincangan ini. ini ya. Ini saya terima kasih ya kepada Pak Haji dan Sama-sama, ya. sama-sama. Atas waktunya. Saya, Waktunya saya ya. juga terima kasih banyak kepada teman-teman ya, akang-akang semua dan kru yang bisa meluangkan waktu juga nih ke kita. Nah, mudah-mudahan ya di balik pandemi ini kan kita banyak mengambil hikmahnya saja ya. Ya. Mudah-mudahan di kedepannya pandemi ini segera nyah, Nyah. Udah segera jenuh. nyah dari sini ya. Mudah-mudahan kita juga selalu sehat Dan ya. bantu juga Kang sampaikan kepada masyarakat, ayo vaksin. Nah, itu Mungkin Tak dari Pak Haji. kenal maka tak kebal. betul Gitu. ya. Tak kenal maka tak kebal. Iya. Ya. Jadi untuk masyarakat semuanya yang khususnya daerah Karawang ya sukseskan terus ya program pemerintah ya. Ini salah satu program pemerintah kan Iya. vaksinasi massal ini ya. Iya. Yang belum boleh nanti mendatangi puskesmas terdekat Iya. ya, atau di Bidan. bidan juga ya. Ya, Klinik karena ya. ada vaksin keluarga ya. Nah, betul ya. Sukseskan vaksin keluarga. Sukseskan vaksin keluarga. Ya, yang Ya. berada di lingkungan kita masing-masing. Betul sekali ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin, amin, amin. Ya, oke. Mungkin cukup sekian di sini. Iya. Ya, sampai di program kali ini bersama saya Kang Sapeng Saya Kang Cucu. dan juga Pak Haji Endang Sodikin. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai. Sampai.